adik-adik. Kurang semangat nih. Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi di ibadah online kita hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sebentar kami akan beribadah ya Tuhan Yesus, mau memuji, memuliakan nama-Mu, Engkau sertai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian, bila Roh Allah ada di dalam kita. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, menyembah Tuhan, mari kita membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik yang sudah membacakan Mazmur 91. Sekarang kita membacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik yang sudah membacakan Pentakosta ketiga. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita siapin hati kita siapin pikiran kita buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat bagian. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan, sembah Tuhan, haleluya. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima
kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan hari ini Tuhan kami udah boleh menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh terus berrema dalam hati kami, boleh terus kami ingat Tuhan. Biar Bapa, firman ini Tuhan Yesus boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk disiapkan Alkitabnya, kita siapkan hati dan telinga ya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ceritanya adalah mengenai dari kisahnya Marta dan kisah Maria. Jadi begini ceritanya adik-adik ya. Suatu kali Yesus melewati sebuah kampung bersama murid-muridnya. Di dalam kampung tersebut ada seorang wanita yang bernama Marta. Ya, Marta menerima Yesus di dalam rumahnya. Sesampailah Yesus di rumahnya Marta, ya, Marta mulai sibuk nih adik-adik. Sibuk siapin minum, siapin cemilan, siapin makanan, ya. Jadi semuanya disiapin sama Marta. Sibuk nggak Martanya? Sibuk banget gitu ya. Nah, ternyata Marta ini kecapean ya adik-adik, terus ngomel gitu dalam hati, ini kan aku punya saudara, kenapa saudaraku ini nggak mau bantuin aku gitu ya. Nah, Marta keluar ke ruang tamu ya untuk nemuin Yesus sama Maria. Ternyata lihat Maria lagi duduk nih sama Tuhan Yesus, enak-enakan ngobrol gitu ya. Marta langsung tegur nih, Tuhan Yesus, aku ini capek loh di belakang, nggak ada yang mau bantuin aku loh. Cobalah suruh saudaraku ini yang namanya Maria ini untuk bantuin aku gitu ya. Tapi Yesus langsung tegur Marta adik-adik ya. Dia bilang gini nih, Marta, kamu itu menyusahkan diri ya dengan melakukan banyak perkara gitu ya. Nah, coba lihat Maria. Dia itu mengambil bagian yang terbaik dalam dirinya ya. Jadi kita mau sama-sama belajar nih dari kisah ini ya, dari si Maria ya. Kenapa Yesus bilang Maria ini sudah mengambil bagian yang terbaik dalam hidupnya. Nah, jadi adik-adik, ternyata Maria ini fokusnya adalah ke Tuhan Yesus. Ya, bukan ke yang lain-lain. Kalau Marta, ya fokusnya adalah di dalam pelayanannya. Masakanku ini harus enak, minumanku ini harus enak. Ya gimana pokoknya caranya biar Tuhan Yesus suka dengan makananku. Nah, tapi lihat Maria ya. Maria itu mau dengerin Tuhan Yesus, ya, duduk dekat Tuhan Yesus, ya, dengerin, bahkan menyiapkan hatinya untuk Tuhan Yesus. Jadi di sini tuh kita sama-sama mau belajar bahwa fokus kita, ya, hidup kita hanyalah untuk Tuhan. Oke adik-adik, jadi dari kisah Maria dan Marta, ya kita mau belajar sama-sama dari kisahnya Maria, bahwa apapun yang kita kerjakan, ayo kita kerjakan untuk Tuhan ya. Fokusnya sama Tuhan, jangan fokus sama hal-hal yang lain-lain. Ingat ya, Tuhan itu kadang pengen ngomong nih sama kita. Ayo fokus sama Tuhan. Ya, jangan fokus sama diri sendiri ya. Kenapa? Kalau kita fokus sama diri sendiri, ujung-ujungnya kita capek sendiri ya. Ya kayak tadi si Marta, capek banget nih gak ada yang bantuin ya. Ujung-ujungnya frustrasi. Ya kok gak ada sih yang bantuin aku, ini aku udah capek loh gitu ya. Ujung-ujungnya nanti menyalahkan diri sendiri gitu ya. Kamu loh yang salah, malah menyalahkan orang lain gitu ya. Jadi adik-adik, mari kita belajar seperti Maria yang mau fokus sama Tuhan ya. Jadi waktu kita belajar, kita mau belajar untuk ujian, itu fokusnya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak menyontek, itu tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita bantuin mama, kita bantuin papa, tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi kita pelayanan boleh nggak sih Kak? Boleh, tapi jangan fokus sama diri sendiri ya. Kita fokusnya sama Tuhan. Siapa yang kita layani? Tuhan ya. Jangan fokus pada diri sendiri, tapi kita fokus sama Tuhan ya. Apapun yang kita kerjakan, mari kita sama-sama belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa menyenangkanmu, senangkanmu gitu ya. Nah lagu itu benar ya adik-adik, kita mau belajar nih untuk menyenangkan Tuhan. Mari kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan sama-sama ya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu
itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita katakan sama-sama, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari adik-adik kita lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Kiranya firman itu gak berlalu saja Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar seperti Maria yang fokus hidupnya hanya untuk Tuhan. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami bahwa apapun yang kami kerjakan itu semuanya hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati kesehatan mereka. Kiranya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang orang tua kami kerjakan, apapun Tuhan yang kakak-kakak rohani kami kerjakan, itu semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan itu semuanya boleh Tuhan disenangkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hidup kami seluruhnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye. Oke adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.